Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Bimaya Aryastuti dari SMP Negeri 1 Tegalalang, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Perkenalkan, saya didampingi oleh Ibu Jasmi sebagai fasilitator dan Bapak IKD Ardiawan Putra sebagai pengajar praktik. Pada kegiatan aksi nyata ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu calon guru penggerak mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Sebagai bentuk implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah disusun dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Latar belakang saya melakukan aksi nyata ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan dan pembelajaran di sekolah. Kemudian, menerapkan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Pendekatan inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki sekolah. Berdasarkan tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif, Bagja adalah akronim 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Melalui pendekatan ini, maka semua warga sekolah dalam mewujudkan murid yang cerdas dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun latar belakang aksi nyata yang saya buat melalui pendekatan inquiry apresiatif, saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi murid impian yang bertujuan membangun karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu terwujudnya murid yang cerdas dan berakhlak berdasarkan profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Prakasa perubahan dari visi tersebut, saya mengejawantahkan salah satu aspek visi melalui prakasa perubahan diri, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Berikutnya, aksi nyata yang saya buat dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada tahapan perencanaan, saya merencanakan strategi penerapan aksi nyata. Saya juga melakukan koordinasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat untuk mempersiapkan pelaksanaan aksi nyata. Hal-hal yang saya koordinasikan berkaitan dengan kegiatan pengajaran dan pembiasaan dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas murid. Berikutnya, pada kegiatan perencanaan, saya juga melakukan koordinasi dengan berkonsultasi dengan rekan sejawat dan berkonsultasi dengan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama. Berikutnya, saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalaman mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, pada tahap ini saya mengimplementasikan prakarsa perubahan yang saya telah rencanakan dengan tahapan Bagja, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Saya melibatkan murid untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, saya membimbing dan memfasilitasi diskusi dan kerja kelompok serta kegiatan presentasi. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media Canva secara berkelompok. Selain itu, saya juga membimbing dan memfasilitasi kegiatan diskusi dan kerja kelompok. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberikan penugasan secara berkelompok membuat video singkat terkait dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Video yang mereka buat dapat menggunakan aplikasi Canva dan aplikasi lainnya yang mereka inginkan.
Berikut adalah hasil tugas kelompok yang mereka buat. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam. Fungsi kawasan hutan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi seperti kayu dan lokar. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk 1. Mencegah erosi, 2. Mengatur suplai air, 3. Mencegah banjir, dan lain-lain. Masih dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kawasan suaka alam. Dan kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu baik yang berada di daratan ataupun di perairan, serta memiliki fungsi pokok sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Kawasan suaka alam sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga. Cagar alam adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta Perkenalkan, nama saya Indra Saputra, nomor absen 6. Kali ini saya akan presentasikan tentang materi IPS tentang sumber daya alam. Sebelum kita ke materi, kita mengenal pengertian sumber daya alam terlebih dahulu. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan oleh. Pada tahapan refleksi, kegiatan yang saya lakukan antara lain: yang pertama, mencari tahu apa kekurangan dan kelebihan metode pembelajaran yang saya gunakan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Yang kedua, mencatat saran dan kritik dari rekan sejawat maupun murid untuk kemudian dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, membuat rencana tindak lanjut mengenai perbaikan dan peningkatan ke depan. Demikian aksi nyata yang saya buat, semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Saya Dwi Maya Aryastuti mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.